Ustadz Indra, ini ada yang bertanya, mohon izin belum bisa menyebutkan namanya. Jadi case-nya seperti ini, saya punya murid, kebetulan dia ini sekolah di sekolah Katolik. Padahal papa dan mamanya orang Islam. Saya tidak terlalu banyak bertanya, namun saya selalu memotivasi ke anaknya, kalau sekolah di Jakarta banyak yang Islam, coba cari di sini, coba dicari di sini. Dia bertanya kepada saya, ada yang ngeganjel di pikiran dia. Saya bilang, coba dikeluarkan. Akhirnya dia cerita dan bertanya, Bu, kalau Allah itu kalau Allah itu siapa yang menciptakan? Terus apakah setelah hari kiamat ada kehidupan lagi di dunia ini? Mohon bantuannya dalam hal ini, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya, muridnya bertanya begitu ya. Biasa, luar biasa. Oke, Ustaz. Tapi sebelum dijawab, saya minta izin 1 menit aja ya. Soalnya barusan terdengar hujan, saya mau mindahin sesuatu. Setengah menit. Baik. Luar biasa, ini pertanyaan yang mendasar, tapi penting untuk kita bisa jawab semuanya nih. Untuk menghadapi orang-orang yang memang perlu jawaban atas pertanyaan hal tersebut. Saya ulangi sekali lagi, jadi pertanyaan dari seorang murid tersebut adalah, kalau Allah itu siapa yang menciptakan? Dan terus apakah setelah hari kiamat ada kehidupan lagi di dunia ini? Oke. Baik. Oke. Sudah siap? Ya, Sudah siap, Ustaz. Sudah. Oke, silakan Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan ini saya jawab dengan logika saja. 2 itu diciptakan dari 1 tambah 1. Betul nggak? Betul. Ya. 3 diciptakan dari 1 tambah 2. Oke? Tapi 1 diciptakan dari berapa? 1 dan 0. Ya, nggak ada. 0 nggak ada. Kosong. Nggak ada, Ya, 1 itu berdiri sendiri. 1 itu berdiri sendiri. Dia hanya bisa dibagi oleh dia sendiri. Kalau 2 bisa dibagi 2, ya kan? Hasilnya 1. Coba 1 dibagi 2 setengah, sudah rusak sudah. Ya. Itu kalau pakai logika sederhana saja, angka 1 aja nggak bisa sebetulnya dibagi, kecuali jadi pecahan. Ya kan? Nah, jadi gini, kalau siapa yang menciptakan Tuhan? Ya kalau Tuhan diciptakan berarti ada Tuhannya lagi dong di atas. Iya. Ya kan? Nah, simple. Gitu. Jadi sebetulnya ada orang Islam yang menyekolahkan anaknya di Katolik. Pasti itu kan bukan keinginan anaknya sebetulnya. Keinginan bapaknya. Atau mungkin bapaknya nggak punya keilmuan agama ilmu keagamaan yang baik. Sehingga dia memaksakan sekolah dengan dasar logikanya. Karena dia merasa sekolah Katolik lebih baik dari sekolah Islam. Dia dari mana lihatnya? Ya kan? Lihatnya dari mana? Saya punya teman sekolahnya sekolah kejar paket C. SMA-nya kejar paket C. Yang belajarnya di balai RW, ya. Nggak pernah pakai seragam, nggak pernah, ya nggak keren lah. Tapi sekarang jadi pengusaha kaya. Kalau dasarnya cuma logika, lah teman saya lebih hebat lagi berarti. Ya, cuma kejar paket C sekarang sudah jadi komisaris perusahaan besar. Jadi makanya ini yang harus ditabayunkan dulu ke bapaknya. Tapi kalau soal Allah, ya Allah itu Tuhan. Tuhan itu maha menciptakan dan tidak diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada atasannya lagi. Ada atasannya lagi, ada atasannya lagi, ada atasannya lagi. Dan nggak akan selesai-selesai. Makanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan logika. Harus dia terima dengan iman. Tapi logikanya begini. Logika sederhananya begini.
Siapa yang bisa menciptakan lampu? Manusia. Manusia bisa menciptakan, lampu kan diciptakan oleh manusia. Iya, Nah, sekarang manusia bisa menciptakan manusia apa enggak? tidak. Tidak bisa. Meskipun saya punya anak, itu anak bukan ciptaan saya kok. Ya kan? Nah, manusia bisa bikin kamera, tapi manusia nggak bisa bikin mata. Manusia bisa bikin alat pompa jantung, tapi manusia nggak bisa bikin jantung. Manusia bisa bikin alat bantu dengar, tapi nggak bisa membuat telinga. Oke? Nah, jangankan lihat Tuhan diciptakan siapa, lihat manusia aja deh. Manusia bisa bikin mobil, tapi manusia nggak bisa bikin kerbau, nggak bisa bikin kambing. Gitu. Yang bisa bikin itu semua pasti punya kemampuan yang lebih besar daripada kemampuannya manusia. Manusia bisa ngatur lampu merah supaya nggak tabrakan, tapi manusia nggak bisa bikin bulan, bintang berjalan di jalurnya sendiri tanpa tabrakan. Nah, itu siapa yang ngatur itu semua? Nggak mungkin semuanya kebetulan, nggak mungkin. Lampu merah jalan raya nggak diatur aja berantakan. Lah bagaimana bintang di atas itu? Gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kalau Allah diciptakan berarti Allah punya Tuhan lagi di atasnya. Nah, gitu. Jadi kalau dia nanya Allah diciptakan sama siapa? Ya dia nggak ada yang dia tidak diciptakan, tapi dia menciptakan. Justru itu dia. Jadi ya jawabannya adalah Allah menciptakan tapi tidak diciptakan. Sama seperti angka 1. Angka 1 bisa bikin ke berapa saja. Jadi 2 bisa, jadi 3 bisa, jadi 6 bisa. Tapi angka 1 nggak bisa 0,5 tambah 0,5. Rumus matematika nggak begitu. 0,5 itu sudah jadi pecahan, sudah jadi angka lain. Gitu. Jadi teman-teman semua, angka 1 saja tidak bisa diciptakan oleh angka lain. Tapi bisa membuat angka lain. Nah, apalagi Tuhan. Gitu. Apalagi Allah. Terus tadi pertanyaan keduanya apa ya? Mengenai kehidupan setelah hari kiamat. Oh iya. Nah, kehidupan setelah hari kiamat itu sudah dinyatakan gini-gini. Ini pernah saya bahas kayaknya kalau nggak salah. Mas Rocky kalau punya temen yang dari dulu tukang bohong, tiba-tiba hari ini ngomong betul. Mas Rocky langsung percaya apa enggak? Ovan gimana sih tadi putus-putus? Mas Rocky punya temen yang dari dulu tukang bohong. Oh, bohong. Ya, dari dulu taunya tukang bohong lah. Saya lah misalnya, saya ini tukang bohong dari dulu. Tiba-tiba saya ngomong nih ke Mas Rocky, sesuatu yang masuk akal gitu loh ya. Sesuatu yang masuk akal. Kira-kira Mas Rocky langsung percaya apa enggak? Kagak. Enggak, karena punya histori, Indra tukang bohong, betul nggak? Betul. Jangan dipercaya dulu omongan dia mah dari dulu tukang bohong. Oke, bener ya? Nah, kalau misalnya Indra dari dulu orang yang jujur, nggak pernah jahat, nggak pernah mencuri, nggak pernah maksiat, jujur, dianggap orang soleh gitu ya. Tiba-tiba Mas Rocky dengar Indra tadi gandengan tangan sama perempuan lain di bioskop. Nah, kira-kira Mas Rocky langsung percaya apa enggak? Langsung. Langsung percaya apa enggak? Kalau dulunya saya orang baik. Oh, kagak. Kagak, masa iya sih? Begitu kan biasanya kan? Indra itu orang baik kok, dulu nggak pernah saya lihat dia begitu, dia nggak pernah begini-gini, tiba-tiba nggak dulu lah, saya mau cek dulu kan begitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, Al-Quran itu dari dulu sudah menceritakan satu soal surat 22 ayat 5, perkembangan janin. Dan ternyata dari 1400 tahun yang lalu, belum ada mikroskop, sekarang sudah terbukti bahwa perkembangan janin seperti yang dijelaskan salah satunya di surat 22 ayat 5. Masya Allah. Benar nggak nih? Ya. Wahai Tanah. manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Oke.
Sampai situ aja. Nah, kalau kita nggak percaya sama hari kebangkitan, dari 1400 tahun yang lalu, Allah sudah jelaskan tentang proses pembentukan janin di dalam rahim. Padahal hari itu belum ada alat USG. Bener nggak, Mas? Ya kan? Nah, kalau nggak percaya, kan kita tahu ada setelah hari kiamat ada kehidupan, taunya dari mana? Dari Al-Quran. Dan Al-Quran dari dulu sampai sekarang, semua fakta-fakta yang disampaikan sampai hari ini 100% benar. Tinggal 20% aja kayaknya, Mas. 80% sudah benar semua. Tinggal 20% aja yang belum terbukti. Apa itu? Ke alam kubur. Hari kiamat belum terbukti. Alam kubur belum terbukti, ya kan? Terus kehidupan setelah mati belum terbukti. Ya, padang mahsyar dan lain-lain, surga neraka belum terbukti. Nah, kalau 80% fakta yang disebutkan oleh Al-Qur'an semuanya benar, tinggal 20% lagi yang belum terbukti. Kira-kira Al-Qur'an sisanya itu 20% tadi bisa diduga benar apa diduga tidak benar? Benar. Benar. Kenapa? Karena 80% sudah terbukti kok dari dulu. Mulai laut yang marojal bahro ini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan, kan laut yang berjalan yang beda kan, satu asin satu segar. Terus ada lagi soal dulu bumi dan langit adalah satu, ya, surat Al-Anbiya nih, surat 21 ayat berapa itu? Ya. Dulu terus sekarang ada teori Big Bang ditemukan oleh orang ateis juga kan. Teori Big Bang, dulu bumi dan langit satu lalu meledak. Setelah meledak, bumi dan langit ini tercipta dengan konsep tidak sengaja. Meledak lalu tersusun sempurna dengan cara yang tidak sengaja. Nah, teori Big Bang yang ujungnya adalah terbentuknya langit dan bumi serta tata surya ini dengan cara yang tidak sengaja, ini dibantah oleh orang ateis sendiri. Dengan angka peluang terjadinya ledakan tidak beraturan membentuk satu hal yang beraturan itu 10 pangkat minus 10 pangkat minus 123. Artinya apa? Sangat mustahil, udah nggak mungkin. Jadi orang ateis berteori dibantah sama orang ateis sendiri, kan lucu, ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau kehidupan setelah kematian menurut Al-Quran ada, dan semua teori-teori tentang saintis yang disebutkan Al-Quran 80% sampai hari ini terbukti, sisa 20% doang yang belum terbukti, yaitu adalah alam kubur, kiamat, alam kubur, padang mahsyar, surga neraka. Kalau saya optimis, ya kalau yang 80% aja dari dulu udah benar, sisanya harusnya sudah mutlak benar. Jadi kalau dia bilang, apakah ada kehidupan setelah kematian? Ya, pasti ada. Apalagi kalau pakai dalil, Mas. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Surat 7 ayat 25. Al-A'raf. Al-A'raf ayat 25. Surat 7 ayat 25. Afwan, Zat. Apa-apa? Zat. Lagi loading sebentar. Lagi loading. Sinyal hujan kali di sana ya, Mas? Benar. Benar, Zat. Alhamdulillah hujan. Hujan. Coba tuh, hebatnya manusia bisa bikin internet sinyal, begitu kena hujan kacau. Ya kan? Benar. Nanti teman-teman bisa baca surat 7 ayat 25. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa fiha wa minha tukhrajun. Allah berkata, disitulah kamu hidup, disitulah kamu mati, dan dari situ kamu dibangkitkan. Masya Allah. Jadi kehidupan setelah kiamat ada, pasti ada. Jadi nggak bisa diragukan lagi. Itu nanti kalau ketemu orangnya, bolehlah diajak-ajakin ngobrol sama kita. Tapi yang penting, yang mau saya tahu anaknya kelas berapa ya? Iya, Apakah SMA? Kalau anaknya masih SMP, berarti masalahnya ada di orang tuanya. Karena SMP belum mikir, Mas, belum terlalu mikir. Kalau sudah SMA atau sudah kuliah, nah ini baru hati-hati kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab.
Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi begitu ya untuk Ya. sahabat ASN yang bertanya tadi melalui private chat. Ini ya, kayaknya ada sambungan lagi. Oh, SMP Ustadz, kelas 1 SMP ya. Nah, kalau SMP bapaknya nih masalahnya, orang tuanya. orang tua. Karena SMP mah belum banyak lah informasi yang dia dapat tentang keagamaan. Dia paling masih main, masih gaul kan. Sekedar Nanti kalau sudah, ya makanya ini masalah utamanya ada di orang tuanya. Kenapa dimasukinnya ke sekolah Katolik? Begitu masuk ke sekolah Katolik, informasi yang masuk ke kepala dia kan informasi tentang berita-berita tentang Katolik, benar. gitu ya kan? Jadi ya ini orang tuanya yang harus dipertanyakan gitu ya. Kalau anaknya jadi begitu, nanti orang tuanya yang bertanggung jawab, nanti diomil hisap nanti kenapa dia dimasukin ke sana. Silakan lagi kalau ada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Indra atas jawabannya. Baik teman-teman, kami persilahkan yang mau Egi, tanya. Bang Rocky, Oh, Egi, silakan Egi. mau itu sih konfirmasi sedikit sama pertanyaan sedikit. Di dalam surat Al-Mulk ini ayat 12 kan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat kedua itu kan kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi mereka yang bertakwa. Jadi bagi mereka yang bertakwa ya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan di ayat ketiga itu yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Sedikit Ya. pertanyaan Ustaz, yang gaib itu maksudnya yang ada di dalam surat Al-Mulk ini Allah atau gimana Ustaz? Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus banget. Mas Egi, kalau baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu Allah nggak nyebut sama sekali nama Allah. Nggak nyebut sama sekali nama Allah kan. Padahal Allah bisa bilang alladzina yu'minuna billah, bisa kan ngomong begitu ya. Tapi Allah bilangnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Nah, teman-teman semua, Allah tuh tahu persis tentang manusia karena manusia yang nyiptain Allah. Ya, kan yang nyiptain manusia itu Allah. Sehingga Allah tahu persis kekurangannya manusia itu apa. Manusia akan lebih percaya apa yang dia lihat daripada yang dia tidak lihat. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Nah, sekarang Mas Egi pikirin deh. Mas Egi lebih tenang kapan? Lagi punya duit banyak, apalagi nggak punya duit? Kapan lebih tenang? Lagi punya duit Ustaz. Nah, ya kan? Secara logika dia merasa tenang karena di kantongnya ada sesuatu yang terlihat gitu. Padahal sesuatu yang terlihat itu belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya dia. Bisa nggak kalau misalnya nih Mas Egi nih, ini saya kasih tahu setahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Jakarta Bali pernah mati lampu 2 hari, betul nggak? Ingat nggak? Jakarta Bali pernah mati lampu 2 hari. Apa pernah ada yang ingat nggak teman-teman? Mas Rocky ingat nggak? Itu tahun berapa ya, Ustaz ya? 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Ada ya tuh Mbak Hani ingat. Ada pernah Jakarta mati lampu 2 hari. 2 hari. Ya, lilinnya susah dicarinya. Jangankan lilin yang punya duit, mau ke ATM nggak bisa ngambil duit. Benar. Iya. Coba, saya punya teman kaya Mas, kaya banget. Dan sebelum dia sadar itu ngobrol sama saya bilang, ente punya duit banyak apapun, nggak bakalan bisa nyelesain masalah ente, nggak bisa sebenarnya. Yang bisa menyelesaikan masalah ente adalah orang tua ente Allah itu bukan uang ente sebenarnya. Enggak lah, duit gue banyak kok. Oke, begitu mati lampu, 2 hari dia makan aja numpang sama mertua. Tuh, Makassar juga pernah tuh. Mati lampu 2 hari, dia yang punya uang banyak di ATM-nya, makan numpang di mertua 2 hari. Langsung dia begitu mati lampu kan sinyal aja susah waktu itu ya. Nelpon nggak bisa, segala macam, internet modar semuanya. Tiba-tiba begitu udah nyala, dia datang ke rumah saya. Ra, bener kata lu. Ternyata duit gue nggak laku saat itu, coba bayangin. Karena listriknya mati, Mas. Listriknya mati. Di Makassar, di Palu, waktu kejadian likuifaksi. Gempa bumi dan likuifaksi. Teman saya di sana punya uang cash 1 miliar.
tapi nggak bisa dipakai Mas, karena nggak ada yang jualan. Mau beli apa? Semuanya kena bencana, toko nggak ada, apa nggak ada. Saya bilang, bro, lu butuh apa bro? Gue transferin dari sini ya. Gue punya duit 1 miliar cash ini. Kalau lu bisa bawa Indomie, gue kasih ke lu aja duitnya. Nah gitu Pak. Bayangin tuh Pak. Jadi teman-teman semua, Allah ini maha tahu karena kita diciptakan oleh Allah. Manusia mayoritas adalah manusia visual. Kebanyakan dari kita percaya yang dilihat daripada yang tidak terlihat. Makanya habis gajian tenang. Udah lewat gajiannya, panik lagi. Seakan-akan yang menyelesaikan semua urusannya adalah yang terlihat tadi, uangnya tadi. Begitu dapat kerjaan, tenang. Begitu dipecat, panik lagi. Padahal yang ngasih makan dia bukan kerjaannya dia. Yang menyelesaikan masalahnya dia bukan kerjaannya dia. Berapa banyak orang yang sampai sekarang nggak kerja, tapi tetap berpenghasilan, coba bayangin ya. Kita itu tidak kerja nggak masalah, Mas. Yang penting bagaimana tetap berpenghasilan. Gitu. Makanya orang yang beriman kepada yang goib, yang jelas manusia itu beriman yang goib juga harus pilih-pilih nih yang mana nih. Lebih takut sama kuntilanak apa sama Allah, kan begitu kan? Karena kuntilanak juga goib Mas, gitu. Gitu. Jadi kebanyakan dari kita lebih percaya yang terlihat daripada yang goib. Makanya Allah ngajarin kita untuk supaya agak lebih mudah menjaga ketauhidan, ingat aja yang goib. Begitu begitu teman ngajak nonton, misalnya bro nonton yuk besok yuk, ya jawaban kita ya insya Allah kalau Allah ingat yang goib, oke yang goib itu Allah. Kalau diizinkan untuk berangkat nonton sama yang maha kuasa, saya berangkat. Gitu. Biasanya nih ya, Dra besok nonton yuk. Sebentar bro, gue kayaknya nggak punya duit bro. Besok gue nggak ikut lah. Yang diingat apa? Yang nyata Mas. Padahal berapa banyak orang punya uang, tapi nggak bisa berangkat nonton. Berapa banyak orang punya sumber daya, punya harta, punya motor, punya mobil, pada akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, terkekang di rumah. Jadi inilah caranya Allah Mas, memudahkan kita sebetulnya. Memudahkan kita. Jadi besok-besok kalau Mas Egi mau diminta misalnya orang tua gitu ya, Gi besok beliin mama kerudung dong Gi. Cara jawabnya inget yang goib Mas, jangan lagi inget yang nyata. Nanti Mak kalau Egi udah gajian Mak, itu masih jawaban inget yang nyata. Ya bismillah Mak, nanti kita minta sama Allah biar dikasih rezekinya, nanti Egi beliin baju ya Mak, kerudung ya Mak gitu. Itu cara jawab menuju ke yang gaib Mas. Meskipun pada kenyataannya kita belinya pakai gaji. Ya kan? Aktivitasnya mungkin sama Mas. Aktivitasnya sama-sama bayar dari gaji, tapi lisan kitanya terjaga nih, iman kita nggak rusak jadinya. Ya, jadi Mas Egi betul yang dimaksud dengan yang gaib di sana adalah Allah. Jadi teman-teman semua kita harus percaya sama yang gaib, yaitu Allah Maha Gaib. Kita lebih percaya gaib yang makhluk halus, nggak berani ke dapur, takut setan. Loh, percaya banget itu. Iya kan? Tapi kita lagi diliatin Allah nggak nih sekarang nih? Ya diliatin. Tapi berapa banyak orang yang tahu persis kalau Allah melihat tapi masih melakukan maksiat seakan-akan nggak ada yang lihat di kamar ya. Apalagi laki-laki kayak saya gitu kan. Apalagi Mas Rocky ini istrinya lagi hampir berapa 7 bulan ya Mas? Ya, 7 bulan kan lagi gimana gitu ya. Ya kan? Nah, akhirnya Mas Rocky iseng-iseng lihat Instagram. Oh, Instagram sekarang aja males saya lihatnya, ya Allah, ada banyak perempuan bajunya kurang. Padahal mereknya mahal, bayarnya mahal tapi kurang coba. Seakan-akan nggak ada yang lihat. Oh, nggak ada anak, nggak ada istri yang lihat. Padahal kan Allah lihat. Ya kan? Kenapa ke dapur takut sama hantu, tapi di kamar buka sesuatu yang haram nggak takut sama Allah. Padahal Allah kan sama-sama lihat. Gitu. Ya, gitu ya Mas ya. Jadi yang gaib itu ya Allah jelas pasti. Allah Terima alam. kasih Ustadz Indra. Afan. Alhamdulillah. Terima kasih Egi atas pertanyaannya dan Ustadz Indra atas jawabannya. Baik teman-teman, kita sambung lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Lanjut. Ini ada yang wapri ke saya, mungkin maunya wapri ke Mas Rocky. Tapi nggak apa-apa nih. Direct message. Saya bacain ya. Boleh, Ustadz. Kok saya tutup. Bentar.
Assalamualaikum Ustadz, berikan nasihat dari Al-Quran tentang kefuturan dalam hafalan karena urusan duniawi. Misalnya lelahnya bekerja, kuliah, dan mengurus rumah tangga. Sehingga otak ini terasa buntu banget dalam menambah hafalan. Bahkan hafalan yang ada aja kadang terlupa. Bagaimana ya Ustadz cara membangkitkan semangat dan keistiqomahan lagi? Masya Allah, tabarakallah. Kalau urusan begini ayatnya cuma satu. Ayat andalan saya cuma satu. Apa? Surat 20 ayat 115. Toha ayat 115. Ya. Artinya, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Oke. Nabi Adam dulu udah dipesankan. Sebelum kejadian metik buah huldi, Nabi Adam udah dipesankan, ini iblis. Dia musuhmu. Jangan dengerin dia. Ya, udah dipesanin tuh. Tapi ternyata dia lupa dan tidak ada kemauan yang kuat padanya. Jadi ciri-ciri kita kalau nggak istiqomah ya nggak ada kemauan yang kuat. Kan kita dipesankan semua, kerja jangan sampai meninggalkan ibadah, bener nggak? Semua pernah nggak dapat nasihat kayak gitu, ya kan? Kuliah jangan sampai melalaikan ibadah, capek jangan sampai lupa murojaah karena hafalan bakal gampang hilang kalau nggak murojaah. Kan dipesen tuh, guru pesen, teman pesen, ya nggak? Tapi kenapa kita nggak kerjain? Karena kita nggak punya kemauan yang kuat. Jadi ayatnya cuma satu, kalau ini andalan saya cuma itu aja. Jadi kalau mau istiqomah, mau terus baik di jalan Allah, paksain aja sudah. Nggak ada lagi, kemauan yang kuat sudah satu. Dan terus yang kedua, jangan ingat surganya. Ingatnya nerakanya, Mas. Ingat ngerinya azab kubur. Ingat ngerinya masuk neraka. Kalau ingat enak-enaknya kita lalai. Ya kan? Kalau ingat yang ngeri-ngerinya tuh, ya Allah, kalau nanti mati sendirian, gelap, nggak bisa bawa lampu. Padahal yang menerangi itu Al-Quran. Ya kan? Kan ada hadisnya demikian ya. Datang seorang pemuda yang akan menemani gitu ya. Meskipun ada hadis ini untuk beberapa kalangan dihukumi doif, lemah. Tapi ya kalau buat saya selemah-lemahnya hadis tetap kata-kata Rasulullah gitu. Sekuat-kuatnya kata-kata saya, cuma kata-kata saya, kan belum tentu benar kalau kata-kata saya. Iya ya. Allah alam bisawab. Jadi tadi yang DM ke saya, ya memang harus dipaksain Bu, harus punya kemauan yang keras. Kita semua termasuk Nabi Adam sudah dinasehati oleh Allah. Dinasehati oleh Allah untuk baca Quran. Silakan baca surat 28 ayat 85. Al-Qasas 85. Qasas ayat 85. Ini 75. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Ya, sampai situ aja dulu. Sesungguhnya Allah mewajibkan engkau untuk Al-Quran, kan sebetulnya begitu ya. Innalladzina farada 'alaikal Qur'an, ya kan? Ya kan? Jadi sesungguhnya Allah mewajibkan kamu untuk Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan cuma hukum, Mas. Al-Quran itu semuanya. Dari mulai bacanya, dari mulai adabnya, sampai hukum-hukumnya, sampai cara jawab, cara ngomong, cara berjanji, kan, cara membalas, cara bersikap kalau diomongin orang, gitu. Cara membalas kalau kita diperangi orang, membalasnya. Kemute ya. Iya. Bahkan untuk berperang saja Allah ajarin di Al-Quran. Kalau berperang, nih sekarang gini Mas Rocky kalau lagi perang nih sama musuh, kira-kira ngebacoknya bagian mana Mas? Langsung baik kepala. Iya, harusnya kalau pakai Al-Quran langsung bacok leher supaya langsung mati. Jadi dia nggak tersiksa dulu. Tapi kita kan ada nafsu kan? Wah ini musuh ngeselin nih, potong tangannya dulu aja deh. Potong kelingkingnya dulu gitu. Nggak boleh Mas, nggak boleh. Nggak boleh. Ada ayatnya yang memerintahkan langsung penggal ke arah lehernya. Jadi dia mati langsung mati. Kita nggak boleh nyiksa Mas. Nggak boleh. Gitu. Jadi apa ya? Al-Quran ini sudah diwajibkan buat kita. Nah ini nasihat Allah ke kita, sudah diwajibkan. Nah, belum lagi ayat-ayat lain.
Kalau nggak pakai dihukumi kafir, kalau nggak pakai dihukumi zolim, kalau nggak pakai Quran dihukumi fasik, kalau meninggalkan Al-Quran akan dibikin bingung. Wa nuqallib afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minuna bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau kita ninggalin Al-Quran dibikin bingung dalam kesesatan, surat 6 ayat 110. Wah, ini banyak banget. Jadi kita udah dipesankan sama Allah, kalau kamu ninggalin Quran, itu adalah posisi terlemah kita, surat 41 ayat 26. Jadi ya paksain, sudah nggak bisa cara lain, paksain. Dan kita sudah diingetin sama Allah berkali-kali lewat Al-Quran, tapi masa iya kita tinggalkan aja. Itu Nabi Muhammad aja sudah Nabi Adam aja sudah diingatkan, dan ternyata nggak punya kemauan yang kuat, apalagi kita. Kita bukan Nabi loh, mau nggak mau harus lebih kuat lagi gitu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan yang masuk ke saya Ustadz. Boleh. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, sebelumnya tadi saya ingin izin bertanya, cuman sinyalnya terputus. Izin bertanya, saya pekerja Ustadz. Cuman selama saya bekerja itu terlalu mementingkan urusan duniawi. Untuk urusan akhirat itu jarang gitu Ustadz, kayak sholat bentar-bentaran, ngaji juga jarang. Setelah saya dikasih nikmat sakit oleh Allah, saya libur kerja, saya mencoba untuk fokus ngaji dan sholat, dan hati pun merasa tenang. Selama tidak memikirkan kerjaan. Bagaimana tanggapan Ustadz supaya saya tetap istiqomah dan melaksanakan kewajiban saya? Terima kasih. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, ada satu hadis yang bunyinya begini. Jika kamu bangun tidur yang diingat adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan semua urusanmu dan engkau tidak akan mampu menyelesaikannya. Coba. Jadi kalau kita sibuk cuma urusan dunia, kita akan disibukin terus, bingung terus, kok banyak urusan seakan-akan nggak pernah beres. Tapi kalau kita bangun tidur yang diingat adalah akhirat, maka Allah akan kumpulkan seluruh masalahmu di dunia menjadi satu, dan engkau datangkan dunia dengan hina. Coba bayangin. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan soal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teman-teman semua pasti paham sama ayat ini kan? Allah tidak akan memberikan ujian melebihi dari kemampuannya, betul nggak? Betul. Tapi kenapa ada orang yang sampai stres, bahkan sampai bunuh diri? Ayo coba. Nah, termasuk teman ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang barusan nih. Kalau sibuk ngurusin dunia terus dan lain-lain segala macam. Kenapa? Karena orang yang diberi ujian semampunya sesuai dengan kemampuannya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Dalilnya ada surat 7 ayat 42. Silakan baca. Al-A'raf ayat 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Masya Allah. Terima kasih. Ya, jadi orang-orang yang mendapatkan ujian sesuai dengan kemampuannya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau teman-teman sekarang lebih sibuk sama urusan dunia, mengabaikan iman, mengabaikan amal soleh, ya siap-siap aja dibikin sakit, dibikin susah, dibikin berat, dan lain-lain. Bahkan sampai depresi dan lain-lain. Jadi yang dapat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu nggak berlaku buat semua orang, Mas. Benar nggak? Buktinya apa? Saya kemarin ditanya begini, Pak, ini ayat ini nggak berlaku deh kayaknya. Nggak berlaku gimana? Buktinya ada orang yang dikasih ujian stres kok sampai bunuh diri. Oh iya betul, nggak berlaku buat dia ayat ini. Saya bilang begitu ya. Benar dong saya. Benar, tapi ente kurang lengkap nih. Ya, saya kasih surat 742 baru dia. Oh iya juga ya, benar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hanya berlaku bagi mereka yang beriman dan beramal. Jadi teman-teman semua, ismasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, sesungguhnya kamu pasti mati. Jadi ya silakan aja mau kayak apa juga, silakan pasti mati. Gitu. Jadi mau hidup mikirin dunia terus ya pasti mati. Cuma kalau mikirin dunia terus nanti pusing, sibuk, stres dan lain-lain. Kenapa? Karena semuanya akan di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita pakai iman dan amal soleh, semuanya akan dimampukan Allah. Ya kan? Semuanya akan dimampukan Allah sehingga ujian itu jadi biasa aja. Jadi biasa. Bukan karena kitanya hebat, karena kita dimampukan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita jadi kuat karena bersama Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi semangatnya buat teman itu ya kalau mau bagaimana supaya istiqomah, ya ingat aja kalau dia mengutamakan dunia nanti urusannya akan tercerai-berai dan nggak akan beres-beres. Siap. Mudah-mudahan itu jadi semangatnya. Wallahu a'lam bishawab. Padahal kurang lebih ini persoalan sempat kita bahas ya Ustaz berapa hari yang lalu. Cuman ini warnanya berbeda lagi nih, jawabannya beda lagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ini ada satu lagi ya Ustaz, nanya ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau ngajar kelas privat Quran tapi ditanya soal tarif? Kalau diminta soal tarif itu jawabnya bagaimana Ustaz? Kalau saya bilang mahal. Kalau saya ditanya, Ustaz ngajar saya bayar berapa? Mahal, ente sanggup nggak? Gitu ya. Iya, kalau saya jawab gitu, mahal ente kalau karena Allah bilang jangan jual ayat-ayatku dengan murah, ya kan? La tastari bi ayati samanan qalila, ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 41 kan, ya kan? Aduh, kok lupa depannya lupa. Lupa saya depannya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan jual dengan harga murah. Karena sudah dibeli Allah dengan mahal, yaitu apa? Surga. Surga. Kita ini dibelinya pakai surga, bukan pakai duit. Jadi afwan nih, saya mah kalau ditanya, Ustaz mau ngisi kajian privat di rumah saya, tarifnya berapa? Saya bilang mahal. Ente sanggup, nggak bakalan sanggup bayar. Wah, jangan gitu Ustaz. Ya kan, jangan gitu dong. Terus saya bilang ya, kalau ente mau ngasih, kasih aja. Kalau nggak mau ngasih, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya tarifnya mahal, apa tarifnya? Surga. Surat 6 ayat 90, silakan baca. Ngeri ya. Jadi kalau saya jawabnya gitu, mahal. Karena saya maunya surga. Ya kan? Kalau disuruh ditanya ganti sama duit, ya nggak cukup duit ente sebenarnya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Iya, Mas Rocky waktu itu sempat nambahin surat Yasin ayat berapa? 21. Yang orang 21 ya, 36 ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan ya kan? Surat 36 ayat 21. Saya ingat sama Mas Rocky langsung kasih ayat tambahan. Jadi kalau saya, cara jawab saya demikian. Cara jawab saya nggak harus sama, tapi cara jawab gitu bikin melek orang. Oh iya ya, ini orang nggak bisa dibeli gitu. Iya. Sehingga justru ujungnya itu yang bikin jadi harga naik lagi, Seth. Iya, makin mahal. Jadi kalau ditanya berapa tarifnya, mahal, tarifnya surga, gitu. Kamu nggak bakalan bisa bayar, saya bilang gitu. Ya terus saya gimana dong, kan nggak enak kalau saya. Ya kalau mau ngasih aja. Baru abis itu kasih surat 2 ayat 273 Mas. Masya Allah. Setelah saya bilang kalau kamu mau ngasih uang kasih aja, nggak usah pakai tanya-tanya. Tapi ingat ya, cara ngasih uangnya begini nih, 273. Oh 273 Seth. Iya. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang Maaf, 272 Mas, 272. Iya benar 273 yang benar. siap. Benar. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, ngasih ke ustadz itu pakainya harusnya dalilnya itu. Karena apa? Banyak ustadz yang fakir. Karena dia nggak sempat usaha, ngajar sana, ngajar sini, ngajar sana, ngajar sini. Ya kan? Nah, ustadz itu kan nggak pernah minta secara paksa. Bener nggak? Ada nggak yang minta? Kalau ada yang minta, kalau mau ngundang saya 15 juta ya. Kalau nggak 15 juta nggak mau. Nggak ada. Kalau ustadz yang beneran nggak mungkin. Nggak mungkin.
Tapi kalaupun ada kayak Ustadz Hanan Ataki sekarang ngasih tarif 30 juta. Masya Allah. Tapi bayarnya kemana coba? Bayarnya ke rekening pembangunan masjid, bukan ke dia. Nggak mau dia. Ustadz Hanan waktu itu mau diundang minta 30 juta. Terus 30 juta transfer kemana? Ke rekening pembangunan masjid, bukan buat dia. Jadi kalau mau ngundang saya silakan bantuin saya bangunin masjid tuh 30 juta minimal, gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi dia mah nggak ngantongin sama sekali, nggak mau dia. Gitu. Jadi kalau ngundang guru, ngundang ustadz itu harus dilihat nih ustadz nyari duit apa enggak nih. Kalau nggak nyari duit, nggak punya usaha dan lain-lain, ya harus diprioritaskan gitu. Jangan hitung-hitungan lah, karena ayat ini mahal gitu. Makanya kalau saya ditanya, saya bilang tarif saya mahal, yaitu surga. Gitu. Kamu nggak bakal bisa bayar. Ya, tapi kalau saya nggak ngasih uang kan nggak enak ya, makanya pikir sendiri aja. Nih dalilnya ini. Gitu. Nanti dia nggak enak sendiri, ya kan? Tapi kalau nggak ngasih, saya nggak akan baper. Besoknya diundang datang lagi, karena bukan soal itu. Kita kan diundang suruh berbicara itu kan karena kewajiban Allah. Ya, kewajiban itu tugas. Kayak sholat dibayar tetap sholat dibayar apa nggak dibayar tetap sholat kan? Tetap sholat. Dagang laku ama nggak laku tetap sholat kan? Iya. Badan sakit atau sehat tetap sholat kan? Iya. Sholat itu bukan karena lagi happy nih saya sholat deh. Oh lagi sakit lah malah sholat, saya nggak mungkin begitu. Gitu. Jadi ya sama ngisi kajian. Oh dapat amplop nih ngisi kajian. Oh nggak dapat amplop besok nggak mau datang, nggak bisa. Bukan itu poinnya. Bukan itu, makanya kita nggak punya tarif. Karena tarifnya mahal sekali yaitu surga. Gitu. Jadi silakan aja kalau mau undang-undang Ustadz, ya pikir-pikir aja. Misalnya kalau undangnya Ustadz Dasat Latif gitu dari Makassar ke Jakarta, ya masa iya ngasih 500.000 Pak, ya kan? Ongkosnya aja berapa dia ke sini gitu loh. Ninggalin istrinya 2 hari 3 hari, ninggalin keluarganya gitu. Kalau cuma ngundang saya ke Ciputat, ya nggak apa-apa, diajak makan warteg doang juga ya Mas Rocky ya. Karena deket gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu nggak ada patokan. Karena bayaran kita mahal ya Pak, surga. Allah alam bisa. Allah alam bisa. Luar biasa. Teman-teman, saran saya sering bertanya ya, biar makin terang gitu kita. Insya Allah forum ini kita akan terus lanjutkan sesi diskusi tanya jawab insya Allah. Ustadz, mungkin terakhir untuk closing statement pada episode ke-66 ini, monggo Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, ada satu ayat bagus di surat 3 ayat 196. Ya, surat Ali Imran ayat 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Jadi ini harus jadi patokan. Jadi patokan buat hidup kita. Jangan sekali-kali terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri. Sekarang lagi rame apa nih sekarang? Lagi rame TikTok. Jangan terpedaya deh. Jangan terpedaya. Mata'un qalil kok itu enak-enak sedikit aja kok. Main TikTok itu kan kesenangan sedikit aja. Benar gak? Lagi rame apa lagi nih? Game online. Mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Kesenangan sedikit aja. Apalagi yang lagi rame sekarang, ya kan? Yang lagi rame apa? Ya nanti ada lagi lah. Dulu awalnya Friendster, jadi Facebook berubah jadi Instagram, Twitter. Wah banyak lagi. Silakan aja kalau memang itu bisa dipakai buat jualan boleh, kalau bisa dipakai buat dakwah boleh. Tapi jangan terlena. Kenapa? Mata'un qalil. Cuma kesenangan sedikit. Itu ma'wahum jahannam. Nanti kita dilempar lagi ke neraka jahanam. Dan terakhir silakan baca surat 7 ayat 40. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bersifat sombong terhadap ayat-ayat Allah tersebut, maka dia tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Kira-kira unta bisa masuk lubang jarum nggak? Nggak bisa. Jadi kesimpulannya kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah, ya. Nah, tinggal nanti insya Allah besok kita pelajari yang mana yang termasuk dalam menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Yang mendustakan ayat-ayat Allah itu yang mana, insya Allah besok kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan waktunya.
Jangan sampai kita masuk neraka nunggu unta masuk lubang jarum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takbir. Allah. Allah Akbar. Tiap malam kita disirami ayat-ayat Allah ya teman-teman. Kita minta sama Allah semoga hati kita ini dilembutkan dengan ayat-ayat yang kita sama-sama baca, sama-sama kaji, sama-sama renungkan. Semoga Allah terus bimbing kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini ada doa yang tadi di awal belum sempat dibacakan. Dari Ibu Yati Ismail, mohon doanya untuk almarhum Bapak Ismail bin Suhadi, almarhum Ibu Dayuni bin Fulan, almarhum Bapak Abdullah bin Alwi, almarhum Ibu Muhammad bin Fulan, almarhum Bapak Suma bin Fulan, almarhum Ibu Tarmi bin Fulan, almarhum Ibu Sri Lestari bin Suma, almarhum Ibu Suti bin Fulan. Untuk Bapak mertua, Bapak Sutarman, dan Ibu kandung Ibu Ramlah, serta Lisrohia, semoga sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, sebentar. Semoga anggota ASN Group ini dan dirinya disehatkan badannya, dilindungi dan diberikan rezeki. Dari Abdillah Fakih untuk Mbak Ahmad Jailani, Mbak Tasriam, Mbak Hartono, Mbak Sri Bujang, Mbak Matasin, Mbak Muslim, Mbak Kateman, Mbak Kesinten, Mbak Abdul Rashid, dan Mbak Hashim. Dan sedang sakit Ibu Tuti Sri Handayani Rum, Siti Halimah, Nurul Habibah, dan yang sedang sekolah mondok Naila Latif Salsabila dan Muhammad Gufran Al-Faqih. Kita baca Al-Fatihah. Semoga segala hajat yang kita bacakan ini Allah ridho untuk memberikan yang terbaik. Dan kita juga diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat. Al-Hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan untuk sahabat sekalian yang bisa meng-on-kan kamera, monggo di-on-kan. Saya mau screenshot terlebih dahulu di episode 66 ini. Yang belum follow Instagram guru kita Ustadz Indra, segera follow @ibnu_syarqawi. Betul ya, Ustadz? Betul. Postingannya baru 4, baru 5. Iya, masih ada waktu buat postingnya. Iya. Baik. Itu posting nunggu isu, nunggu sesuatu yang menarik baru tulis. Siap. Baik, tahan semuanya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman untuk episode malam hari ini. Semoga sehat walafiat. Sampai jumpa di besok. Semoga Allah ridai dan Allah izinkan. Kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa iyyakum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.